Jamaah, konon ada satu peristiwa di Palestina, di Gaza, dan peristiwa ini terkait dengan pemuda yang dibunuh Dajjal. Keluarlah seorang laki-laki yang terbaik imannya berhadapan, yatakhaddam, yukhabbiru Dajjal, dia menghadapi Dajjal, berhadapan-hadapan dengan Dajjal. Hai manusia, jika aku gabungkan kembali kedua tubuh pemuda ini lalu aku hidupkan lagi, apakah kalian masih ragu aku Tuhan kalian? Ragukah kalian tentang ketuhananku? La, tidak, kami yakin kau Tuhan kami. Maka Dajjal menyatukan kembali dua bagian tubuh itu, disatukan lagi dan dihidupkan lagi. Dan Dajjal bertanya lagi kepada si pemuda ini, kamu masih ragu aku Tuhanmu? Maka aku makin yakin kamu ini Dajjal. Faqatalahu, maka Dajjal membunuhnya. Fala yusallitu ahadan ba'di, maka tidak ada lagi manusia yang dibunuh setelah dia oleh Dajjal. Jadi bayi ini yang lahir 2024, sekarang 2026, berarti sudah berapa tahun bayi ini? 22 tahun. Itu pas untuk belajar ilmu hadis di Madinah. Apakah pemuda ini yang akan dibunuh Dajjal? Bukankah peristiwanya mengatakan, bayi ini mengatakan, ana rajulun alladhi sayaktuluhu Dajjal fala yusallitu ahadan ba'di. Aku adalah pemuda yang akan dibunuh Dajjal dan Dajjal tidak akan membunuh siapapun setelahku. Ini peristiwa terjadi di Gaza. Apakah ini bukan isyarat Bapak Ibu tentang dekatnya kiamat kepada kita? Kali ini kita akan membahas tentang tanda-tanda kiamat yang sudah nampak di Jazirah Arab. Ya, apa saja? Sebetulnya ini sudah sering kali kita bahas ya. Pertama, tanda-tanda kiamat ini bisa dilihat dari kacamata geografis. Dalam kacamata pandang geografis kita bisa menyaksikan bagaimana tanda-tanda itu sudah muncul di Jazirah Arab. Ada beberapa fenomena yang mungkin kita cukup sedikit aneh menyaksikannya, jamaah. Ya, yang barusan jamaah lihat ini bukan air, jamaah. Kira-kira apa? Pasir, jamaah. Ini pasir. Yang pertama ini, kemudian ada juga yang dikirimkan kepada kami terkait dengan apa yang terjadi di sana. Ini saya perlihatkan cukup luar biasa menariknya. Ini dia jemaah. Ini terjadi di Jazirah Arab. Terjadi hujan butiran es. Diawali oleh hujan butiran es yang menimpa rombongan jemaah kami, jemaah. Ini hujannya dulu. Lupa saya, ini hujannya. Jadi terjadi hujan butiran es seperti ini. Jadi kalau kena kepala lumayan bisa benjol, kena kaca mobil bisa pecah. Ini terjadi di belakangan ini. Terjadi anomali cuaca. Terjadi anomali cuaca di Jazirah Arab. Ini menguatkan terjadinya polar shift yang pernah kami bahas tadi malam kemarin malam ya. Terkait dengan bergesernya kutub polar shift sehingga terjadi climate change ya. Ya, perubahan iklim, dan ini yang mengakibatkan Jazirah Arab mengalami fenomena-fenomena yang aneh seperti yang Bapak Ibu saksikan ini. Lumayan besar, kalau dilihat bisa membuat seperti ini. Ya, sebesar. Kemudian juga ada yang lain yang pernah sering saya sampaikan ketika 2018 bulan November, kami menyampaikan kepada tour guide kami bahwa kita mikotnya di Bir Ali di Madinah. Jadi dari Jeddah King Abdul Aziz Airport kita ke Hagway arah Madinah. Saat itu kami melihat sesuatu yang aneh, menjadi pembuktian, bukan aneh. Ini merupakan isyarat dari benarnya apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Ini merupakan tanda kiamat akan terjadi. Ini November 2018 ya Pak. Sepanjang perjalanan saya ngobrol dengan supir ya Pak. Rasulullah SAW bersabda, la tuqumus sa'ah
hatta taruda ardul arabi murujan wa anhara. Kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian akan menyaksikan tanah Arab yang kering dan tandus akan kembali hijau berpadang rumput dan akan muncul sungai-sungai di sana. Jangan menyaksikan. Ini saya langsung menyaksikan ini dan ngobrol dengan supir yang sudah lama dia kerja sebagai saik, driver, mengantarkan para jemaah haji, jemaah umrah, ya, sampai ke perbatasan Madinah, Bapak Ibu. Seperti ini. Ya, Insya Allah. Ini bukti tanda kiamat telah dekat. Kata Rasulullah SAW, La takumu sa'ah hatta taruda ardul arabi murujan wanhara. Kiamat tidak akan terjadi sehingga tanah Arab yang kering tandus akan hijau berpadang rumput dan akan muncul sungai-sungai di sana. Jemaah Indonesia yang melaksanakan umrah biasanya umrah kedua kami ngambil mikot di mikot yang terdekat, mikot Siti Aisyah. Mikot apa Bapak Ibu? Mikot Jironah ya. Nah kalau kita ke belakang, rajin-rajin beribadah dan berbaik sesama karena di Arab sekarang sudah mulai ada saluran air sungai dan sejak ini ada sampah plastik yang terbawa arus air kalau tidak. Jadi kalau kita menyusuri pinggiran kota Mekah dari belakang Masjid Siti Aisyah itu, Jironah, kita akan melalui tempat ini. Kita akan sampai ke tanah ini. Hijau berpadang rumput dan muncul sungai Bapak Ibu. Ya, subhanallah. Ini secara geografis. Kemudian secara politik, sosiopolitik dan budaya, banyak sekali terjadi hal-hal yang membuat miris hati saya jamaah. Terjadi kembali kejahiliahan di wilayah Arab. Ya, di mana kita lihat dulu sebentar. Iya. Sebagian orang ada yang menyebutkan bahwa kalau di kota Mekah sudah mulai menghijau, itu tandanya apa? Tanda akhir zaman ya. Dari tadi saya sudah yang berikan bagian sini begitu ya. Ya, sampai ke perbatasan Madinah itu, gunung-gunung batu itu mengeluarkan air terjun Bapak Ibu. Videonya ada di sini tapi terlalu banyak yang harus saya perlihatkan Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian dari sisi demografi, dari sisi sosiopolitik itu terjadi distorsi keislaman. Membuktikan kebenaran apa yang Rasulullah SAW sabdakan, badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba. Islam datang pertama kali dalam keadaan asing. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau merasa asing ketika dakwah Rasulullah pertama kali. Beliau melihat Rasulullah SAW dan Siti Khadijah melaksanakan sholat. Ali bin Abi Thalib saat itu menyaksikan. Kemudian Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Rasulullah setelah Rasulullah dan Siti Khadijah selesai melaksanakan sholat. Ya ibn ammi, ma ta'budan? Wahai anak pamanku, apa yang kalian sembah? Apa sebetulnya yang sedang kalian sembah? Ma ra'aitu amamakum manata wala uzai mahban. Wahai anak pamanku, wahai sepupuku, apa yang sedang kalian sembah? Aku tidak melihat Manat, Lata, Uzza di depan kalian. Siapa yang kalian sembah? Bayangkan, Sayyidina Ali sebelum masuk Islam, sebelum kembali kepada Islam, beliau jahiliyah seperti ini. Ya, asing dengan Islam. Padahal beliau ini adalah ihda min ashiratil ladina yubashiruna bil jannah bighairi hisab. Padahal beliau ini termasuk satu dari 10 sahabat yang masuk surga tanpa hisab. Tapi awalnya jahiliyah seperti ini. Asing dengan Islam. Maka Rasulullah SAW menjelaskan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa yang disembahnya adalah Allah, Tuhan pencipta alam semesta, Tuhan pencipta umat manusia, pencipta dirimu sendiri, kata Rasulullah. Banyak hal diterangkan oleh Rasulullah SAW, Sayyidina Ali kemudian paham. Ya, sampai beliau pada akhirnya masuk Islam. Ya, kemudian yang kata Rasulullah SAW, wa sayaudu ghariban kama bada'a. Dan Islam akan terasing dari umat Islam sendiri. Terlebih Islam tidak akan mudah kita temui. Banyak orang Islam di tanah Arab, tapi susah ditemukan kehidupan yang Islami. Sebaliknya, Rasulullah sampaikan tanda-tanda dari sisi sosiopolitik dari kehidupan bangsa Arab akan kembali jahiliyah. Ya, bangsa Arab kembali jahiliyah. Ini salah satu contoh kejahiliahannya Bapak Ibu. Ya.
acara-acara maulid yang sebetulnya merupakan cara kita mewujudkan cinta kita dan tasyakur kita kepada Allah atas lahirnya Rasulullah SAW, itu dihapuskan dengan alasan bid'ah. Lalu ini, apakah ini lebih bid'ah? Bukan, ini lebih dahsyat dari kebid'ahan yang mereka fitnahkan. Ya. Jadi acara-acara yang merupakan bagian dari bagaimana kita tasyakur kepada Allah terkait dengan lahirnya Rasulullah SAW, bagaimana ta'zimnya kita kepada syiar-syiar Allah, itu nyaris ditiadakan Bapak Ibu. Sementara acara-acara yang bersifat jahiliyah itu marak di sana. Saya menyaksikan sendiri Bapak Ibu. Sampai saya geleng kepala dan istighfar berkali-kali. Inilah Saudi hari ini jemaah. Maka di sini saya paham apa yang disabdakan Rasulullah SAW, bahwa menjelang kiamat terjadi, Islam akan zahir kembali di muka bumi, dan zahirnya Islam akan ditandai dengan dibaiatnya Al-Mahdi, ya, Muhammad bin Abdullah, ya, hafizahullah. Dan ketika beliau dibaiat, yang pertama kali beliau lakukan adalah memerangi kemunafikan Jazirah Arab. Bukan memerangi kapitalisme Barat dan Amerika. Bukan memerangi Zionisme Israel, Yahud. Bukan memerangi komunisme Blok Timur. Tapi yang beliau perangi adalah kemunafikan Jazirah Arab. Taghzuna Jaziratil Arab wa yaftahuha Allah. Wa yaftahuha Allah. Kalian akan memerangi Jazirah Arab dan Allah akan menangkan atas kalian atasnya. Thumma taghzunal faras wa yaftahu Allah, lalu kalian akan memerangi Persia, Iran, tanda petik Iran yang kemudian digantikan oleh pemimpin yang pro kepada Israel dan Amerika. Wa yaftahu Allah, Allah akan memenangkan kalian atasnya. Thumma taghzuna Rom wa yaftahu Allah, kalian akan memerangi Romawi dan Allah akan menangkan kalian atas mereka. Thumma taghzuna Dajjal wa yaftahu Allah, kemudian kalian akan memerangi Dajjal dan Allah menangkan akan kalian atas mereka. Bahkan simbol-simbol Dajjal sudah muncul Bapak Ibu. Di mana? Di Jazirah Arab. Kita lihat nanti, atau kita lihat sekarang Bapak Ibu. Tidak lama lagi. Jamaah masih bersama saya? Jamaah? Jamaah? Oi jamaah. Suara saya jelas? Bunda, suara saya jelas Bunda? Jelas. Suara Bunda gak jelas buat saya. Bunda, lanjut jamaah ya. Baik jamaah yang batas Allah. Masih secara sosiopolitik, dalam tinjauan sosiopolitik, ini merupakan tanda-tanda yang terkait dengan dekatnya kejadian hari kiamat yang sudah terjadi di Jazirah Arab, bahkan yang menjurus kepada kedatangan Dajjal. Dan ini merupakan hilangnya Islam dari Jazirah Arab. Sayati alaikum zamanun laisa fihi Islam ilal ismuh, akan datang kepada kalian satu zaman, satu masa, tidak ada Islam kecuali sekedar nama saja. Laisa fil Quran illa rasmuh, tidak ada Quran kecuali hanya sekedar tulisan saja. Jadi Islam tidak membumi, Islam hilang dari kehidupan bangsa Arab, bahkan dari umat Islam itu sendiri. Jemaah yang dirahmati Allah SWT, ini merupakan bagian dari bagaimana kondisi bangsa Arab terkait dengan mereka. Jemaah yang dirahmati Allah, saya percepat karena waktu kita tidak banyak. Ini merupakan bagian dari sistem Dajjal, dan ini yang saya alami di tanah Arab Bapak Ibu. Rasulullah SAW mengatakan, sayati alaikum Dajjal, wa kana fi yaminihi syai'un kalma wa fi shimali syai'un kalnar, wa huwa ya'taqidu li anna ma fi yaminihi jannatukum innahu laysa jannah, inna laysa bil jannah, fa innaha narukum la ta'khudhuha. Ya. Dajjal akan datang kepada kalian membawa sesuatu di tangan kanannya mirip air dan sesuatu di tangan kirinya mirip api. Apa yang kau saksikan air di tangan kanannya, dia mengklaim bahwa inilah surga kalian. Bukan, itu bukan surga kalian, itu neraka kalian, jangan kau ambil dia.
Dan sesuatu yang ada di tangan kiri kalian itu adalah api yang dia katakan inilah neraka kalian, jangan kau masuki dia. Itulah surga kalian. Ambillah dia. Apa maksudnya? Sistem Dajjal. Orang pada hari ini, terutama orang-orang Islam, merasa nyaman kalau berada di kafe, kongkong di tempat-tempat ngopi. Bahkan kajian pun di kafe. Pindah kan dari masjid pindah ke kafe, betul? Pindah ke hotel, merasa nyaman dengan kafe, hotel. Sementara masjid dibikin panas. Apalagi kalau kajian-kajiannya yang bersifat akhir zaman. Apalagi ustadz-ustadznya, ustadz-ustadz yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah. Oh, teroris, radikal, anti NKRI. Wah, diintelin. Takut orang mengikuti kajiannya. Buktinya sedikit yang datang. Aman. Nah, orang dibikin takut. Nah, ini maksudnya. Ya, seperti ini. Nah, ini gambarannya jamaah. Orang dibikin nyaman dengan sistem Dajjal. And the other river looks like paradise. The Rasul said, rush into the river that looks like the hellfire, because that's paradise. And avoid the river that looks like paradise, because that's the hellfire. And guess what? In this society, which is a forerunner of Islam, you have to rush into things that looks like hellfire, and keep away from things that look like paradise. But in life, you have that challenge when you see in front of you that which to you is good, to you it's nothing wrong with it. But Allah Azza wa Jalla said it's bad, it's evil, it's dangerous, stay away from it. This happens on a daily basis. Because in this society, the evil is very Dari tempat-tempat yang orang merasa nyaman di dalamnya. Bahkan kajian pun mulai berkurang gara-gara ada Piala Dunia, Bapak Ibu. Gara-gara Piala Dunia, kajian pun berkurang ya. Apalagi yang bermain adalah negara-negara tim-tim favorit luar biasa. Ya, malam ini ada Brasil melawan Jepang ya, wakil Asia, Masya Allah. Maka sedikitlah yang datang ke kajian. Nah, ini terlihat Islam mulai berkurang. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ini saya sebetulnya salah pijit jamaah. Yang ini nanti kita tonton. Di sini ada satu peristiwa yang menarik. Dan ini terjadi di Palestina. Ya, nanti di sini akan kami perlihatkan tanda yang Masya Allah. Ketika Dajjal, kata Rasulullah SAW, Innahu sayatil Madinah. Yataqadil Madinah, yadkhulul Madinah, lakinnahu mani'un min dukhuliha. Dajjal akan datang ke Madinah namun dia terhalang memasuki Madinah. Li'annak fi kulli bab min bawabiha lahu malakan. Karena bagi setiap pintu gerbangnya dari pintu Madinah itu ada dua malaikat. Bisihamihima, dengan panah-panah mereka. Jadi kalau Dajjal masuk akan dipanah oleh malaikat. Maka Dajjal takut ya. Fayamkusu kharijal Madinah, maka Dajjal akan tinggal di luar Madinah. Fi makanin mulhid, fi jabalin mulhid. Dia akan tinggal di sebuah bukit yang bergaram. Hari ini ada satu bukit bergaram. Dan itu tidak jauh dari Masjid Qiblatain. Jadi kalau Bapak Ibu nanti tur Siti Madinah, berkunjung ke Masjid Qiblatain, minta ke tour leader, ke tour guide-nya, diantar ke Jabal Habsyi. Itu satu-satunya bukit yang bergaram. Dan sekarang di atasnya dibangun istana, tempat putra-putri prinses raja-raja Arab tinggal. Bahkan pernah terjadi pesta narkotika di sana. Allah Akbar. Jamaah nanti kita lihat sama-sama. Nah, pada saat Dajjal datang bergoncanglah kota Madinah 3 kali kata Rasul. Gempa 3 kali kota Madinah. Maka keluarlah mereka orang-orang kafir dan munafik, orang-orang musyrik keluar dari Madinah, maka Madinah dibersihkan dari mereka dan mereka menghampiri Dajjal. Wa yamkusul mu'minuna fi wasatil Madinah. Orang-orang beriman bertahan di kota Madinah. Maka kemudian keluarlah seorang laki-laki, khairun nasi imanuhum yaumaidin. Ya, keluarlah seorang pemuda syab, ya, afdalul mu'minina fil alam, ya, yaumaidin. Keluarlah seorang laki-laki yang terbaik imannya berhadapan yatakhaddam. Yukhabbiru Dajjal, dia menghadapi Dajjal, berhadapan-hadapan dengan Dajjal. Maka Dajjal mengatakan, ya ghulam, hal ta'takil li ani rabbuk. Hei pemuda, apakah kau yakin aku Tuhanmu? Kata Dajjal kepada pemuda ini. Apa jawab pemuda ini?
Bal a'taqidu ara li annaka dajjal kama qala Rasulullah SAW. Bahkan aku yakin kamu itu dajjal. Rasulullah SAW berkata begitu dalam hadisnya. Marahlah dajjal. Dajjal marah. Maka anak ini dipegang kedua, pemuda ini dipegang kedua tangannya dan digergaji di belah dua tubuhnya. Diseret yang satu ke sana, yang satu bagian sepotongnya ke sana. Dajjal berdiri di tengah-tengah. Ayuhan nas, wahai manusia, idza azma kismaini min jasadih summa ahyah ma ziltum tartabuna li'ani rabbukum. Hai manusia, jika aku gabungkan kembali kedua tubuh pemuda ini lalu aku hidupkan lagi, apakah kalian masih ragu aku Tuhan kalian? Ragukah kalian tentang ketuhananku? La, tidak, kami yakin kau Tuhan kami. Maka Dajjal menyatukan kembali dua bagian tubuh itu, disatukan lagi dan dihidupkan lagi. Dan Dajjal bertanya lagi kepada si pemuda ini, kamu masih ragu aku Tuhanmu? Maka aku makin yakin kamu ini Dajjal. Faqatalahu. Maka Dajjal membunuhnya. Fala yusallitu ahadan ba'di. Maka tidak ada lagi manusia yang dibunuh setelah dia oleh Dajjal. Jamaah, konon ada satu peristiwa di Palestina, di Gaza. Dan peristiwa ini terkait dengan pemuda yang dibunuh Dajjal. Apa itu? Ada bayi laki-laki lahir pada tahun 2004 dan terjadi keajaiban. Ini merupakan isyarat tanda-tanda telah dekatnya kemunculan Dajjal, kemunculan Imam Mahdi, ya, dan turunnya Nabi Isa AS. Seperti apa gambarannya? Kita lihat dulu yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah yang satu ini. Ini tanda-tanda yang ada di Jazirah Arab dari sisi sosiopolitik. Dalam satu ceramahnya Rasulullah SAW mengatakan, Dajjal akan keluar dari sana. Rasulullah mengarahkan telunjuknya ke arah satu pulau di Laut Yaman, Pulau Socotra. Oh, dia akan keluar dari sana, kata Rasulullah. Dajjal akan keluar dari sana. Itu mengarah ke The Jekyll Island. The Jekyll Island. Nah, di Jekyll Island ini ada banyak simbol-simbol Dajjal, Bapak Ibu. Yang ternyata simbol-simbol ini sudah ada di Jazirah Arab. Saya menyaksikan sendiri, Bapak Ibu. Simbol-simbol ini ada. Ini saya perlihatkan pada Bapak Ibu sekalian. Jadi banyak pembenahan arsitektur, pembangunan infrastruktur yang artistik yang bentuknya itu mengarah kepada simbol-simbol kemunculan Dajjal. Tidak sedikit negara-negara di Jazirah Arab, baik di Dubai, ya, kemudian di Saudi Arabia sendiri, ya, atau di wilayah negara yang lain, memperlihatkan bagaimana simbol-simbol ini muncul. Ini di Kazakhstan sendiri, dan ini ada dua simbol ini. Simbol yang melambangkan pertemuan iblis dan Dajjal di segitiga Bermuda. Simbol-simbol satu mata. Saya sempat mengkonfirmasikan, kenapa banyak simbol-simbol ini? Apa mereka tidak paham kalau itu adalah simbol-simbol yang terkait dengan Dajjal? Oh enggak, tidak ada maksud ke sana sama sekali, Ustaz. Terus maksudnya apa? Di Arab, yang namanya simbol mata itu simbol keindahan. Sesuatu yang indah itu digambarkan dengan ainun, satu mata. Jadi itu simbol keindahan. Saya yakin bukan itu alasannya. Jamaah, yang jelas memang saya melihat terjadi distorsi daripada kehidupan yang Islami di sana. Ya, begitu banyak ini yang biasa-biasa. Belum saya perlihatkan data-data yang Masya Allah membuat kita memincingkan mata dan berpikir ada apa dengan tanah Arab. Apakah ini isyarat kalau memang akan segera dibenahinya, dikembalikan Islam ke Jazirah Arab? Dan apakah ini merupakan telah dekat kebangkitan Islam sebelum hari kiamat? Sepertinya demikian, Bapak Ibu. Faisaliah Tower mirip dengan Lord of the Ring, dengan Sauron dalam film Lord of the Ring. Dan Rasulullah SAW mengatakan, ketika ditanya oleh seorang pemuda laki-laki yang tampan,
Syadidu bayadi thiyab, putih cemerlang pakaiannya. Ya. Wasadidu syawadi sya'ar, hitam mengkilau rambutnya sebahu. Dia bertanya kepada Rasulullah tentang iman, Islam, ihsan, kemudian bertanya tentang tanda-tanda kiamat. Rasulullah mengajarkan antari dalam amatu rabbataha. Ya. Akanlah seorang budak melahirkan majikannya, ibu melahirkan anak yang kemudian anak memperlakukan ibu sebagai pembantu. Sudah terjadi di sini Bapak Ibu? Bunda, ini suara bunda. Bunda, kata Rasulullah SAW, tanda kiamat telah dekat adalah apabila budak melahirkan majikan. Ada ulama ahli hadis menakwilkan anak memperlakukan ibu sebagai pembantu. Anak menyuruh-nyuruh ibu disuruh-suruh melayani anak. Ya, mencucikan pakaiannya, mana makanannya, kan aku mau sekolah, masa nggak sarapan? Masa sarapannya nggak ada? Ibu disuruh-suruh seperti pembantu. Sudah terjadi belum di Rumbai? Sudah terjadi di Rumbai? Sudah, Masya Allah. Berarti Rumbai kiamat duluan ini jamaah. Among the things that Prophet sallallahu alaihi wasallam related to was this, that he also said, the Dajjal will come, and he will come to Medina, but it will be haram for him to enter the city of Medina and enter the streets of Medina. So he will be forced to remain outside. So what he will do is that he will camp and settle on some of the salty marshes that will be outside Medina. Jika nanti kita mendengar Madinah gempa 3 kali Bapak Ibu, waspadalah. Berarti itu syarat kalau memang Dajjal sudah ada di wilayah sekitar Madinah. Dan ketika Dajjal datang ke Madinah, pada saat itu Rasul sampaikan Madinah memiliki 7 pintu gerbang. Kemudian Madinah, nah ini dia Bapak. Jadi kalau Bapak Ibu nanti tur City Madinah, City Tour Madinah ya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu berziarah ke Masjid Qiblatain, sampaikan pada travelnya, tour guide-nya untuk minta diarahkan saja ke sebelah utara kalau tidak salah ada perapatan. Dari perapatan jalan itu kelihatan, dari perapatan jalan raya itu ya, highway itu kelihatan Jabal Habsinya seperti ini. Ini adalah Bukit Dajjal. Innahu saysu'adul jabala. Dajjal akan naik ke sebuah bukit. Summa yatawajjah ila jihatil Madinah. Kemudian Dajjal akan mengarah kepada dia dan mengatakan, apakah kalian melihat itu istana putih? Dzalika Masjidu Ahmad. Kalian melihat istana putih itu masjidnya Ahmad. Nah, jadi Masjid Nabawi pada saat Dajjal muncul itu terlihat seperti istana putih. Pertanyaan saya, hari ini Masjid Nabawi terlihat seperti apa jemaah? Jemaah, mana nih nggak ada suaranya? Atau jangan-jangan belum pernah ke Madinah? Sudah ke Madinah kan Bapak Ibu? Oh, ada belum? Ada doakan besok lusa ke Madinah ya dia. Amin. Disitulah Dajjal bersama orang-orang munafik ada. Nah ini Bapak Ibu, ini Jabal Habsi tadi, dan ini kota Madinah. Ya ini Masjid Nabawi. So the believers will remain in the city, but the munafiqeen, and because the Prophet ﷺ mentions that every munafiq and every kafir will leave the city of Medina and safety and go out believing that they will find refuge within the Jannah. Dajjal akan mendaki gunung, tadi gunungnya kan, dan dia melihat ke arah kota Madinah, kemudian dia akan mengatakan pada para pengikutnya, kalian melihat istana putih itu adalah masjidnya Ahmad. Ya, seperti apa Masjid Nabawi hari ini di siang hari? Ini di siang hari warnanya putih kan, mirip istana putih. Dan ini di malam hari Bapak Ibu. Jadi apa yang Rasul sabdakan terkait dengan gambaran Masjid Nabawi di zaman Dajjal datang, di masa Dajjal datang seperti ini. Ya, sudah seperti ini. Dan lurus, jadi Jabal Habsi itu ada di timurnya Madinah kalau tidak salah. Ya.
Kemudian ketika Dajjal datang ke Nabawi, ke Madinah, pada saat itu Madinah memiliki 7 pintu gerbang, kata Rasulullah SAW. Ya, sempat dibuka 7 pintu gerbang, dan sekarang ini jadi 7 pintu utama memasuki Madinah. Yuk kita hitung sama-sama. Ada yang di Makkah, Rabi, arah bandara Tabuk, dan ada 2 lagi Bapak Ibu yang lain. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini jalan-jalan utama, pintu-pintu utama masuk ke kota Madinah. Syekh Halimah bin Syekh Abdul Rauf bin Halimah dari Trinidad kalau tidak salah. Beliau meruqyah seorang perempuan. Ini jinnya berkata. Ini yang ngomong jin yang merasuki tubuh perempuan ini. Dan Rasulullah SAW menegaskan ya, bahwa fitnah yang dibuat oleh Dajjal Al-Kadzab ini, si Samiri ini, itu terkait dengan risalah kenabian Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa bin Maryam. Maka yang harus menyelesaikan tugas ini atau fitnah ini adalah Nabi Isa alaihissalam. Makanya Nabi Isa ditangguhkan ajalnya. Ya, jamaah, Nabi Isa alaihissalam masih hidup kan? Masih hidup. Ada di mana sekarang Nabi Isa? Ada di langitnya. Langit keberapa Bapak Ibu? Awannya udah ada, langitnya ada di sini. Nah Bapak Ibu SWT, Bapak Ibu nanti kaji surat Ali Imran ayat 55. Nabi Isa sedang tidur di sisi Allah sekarang. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idz qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqa alladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Diwafatkan Allah, diangkat ke sisi Allah, kemudian Allah akan bersihkan namanya dari orang-orang kafir. Artinya akan Allah buktikan yang bergelar Al-Masih itu bukan Dajjal, bukan Al-Masih Dajjal. Dan kita tidak boleh menggantinya dengan huruf kha. Al-Masih artinya yang merusak, tukang merusak, destroyer, tukang bikin onar. Al-Masih pas memang, tapi kita tidak boleh merubahnya. Tetap kita harus sebut Al-Masih pakai ha, bukan pakai kha. Nah akan Allah buktikan siapa yang Al-Masih sesungguhnya. Makanya Nabi Isa AS harus turun lagi. Ya, di mana Nabi Isa akan turun nanti Bapak Ibu? Insya Allah tidak jauh dari Masjid Al-Muhajirin di Rumbai Bapak Ibu. Ya, ada Masjid Al-Ikhlas itu punya menara putih di sana di Rumbai itu. Ya, ada Ustadz Rahmat di sana. Sekarang di Masjid Paripurna di kota. Di balai kota. Nah, Bapak Ibu yang SWT. Nah, hal yang menarik di sini terkait dengan apa yang terjadi di Jazirah Arab secara sosiopolitik adalah lahirnya seorang anak bayi laki-laki yang terkait dengan pemuda yang akan dibunuh Dajjal. Merinding saya Bapak Ibu. Sekarang mungkin masih di Madinah dia. Usianya 20 sekian, 21, 22 tahun. Ya. Kenapa demikian? Ini ada peristiwa menarik Bapak Ibu terkait dengan kemunculannya. Dan ini diceritakan oleh salah seorang diceritakan oleh seorang ulama dari Gaza. Beliau cerita seperti ini. Namun ini dibantah oleh Ustadz Muhammad Hussein Gaza. Kata beliau, enggak bohong, saya udah ketemu orang ini. Enggak benar katanya. A young man will come out from him. During Ramadan, that which is the norm. Normally, Rasulullah, he said to us, when you know that he's around, leave from him, run away. Because the reality is that you might think your iman is strong. You might think you're very tough with your iman. As many of our brothers think today, without any learning, without any application, without nothing. They think it's all in the heart. And this man is a person of solid, firm faith in Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is described as the greatest of men, the greatest of minds at that time. Sahadat terbaik
orang terbaik imannya dan syuhada terbaik di muka bumi. Subhanallah. Nah, konon Bapak Ibu yang Allah Ta'ala, diceritakan tahun 2004 lahir seorang anak laki-laki di Gaza City, di rumah sakit Gaza City. Nah, neneknya dia ingin mengambil bayi ini dan anaknya, cucunya ini ingin dijemput pulang ke rumah. Qadarullah, ada mobil dihentikan, mobil sedan. Ya, Rafiqun ilal mustasfa. Ya, tolong antar aku ke rumah sakit. Aku ingin membawa anakku dan cucuku pulang, cucu laki-lakiku. Diantar, terus nenek ini bilang, tunggu ya 1 jam, nanti saya balik lagi. Betul, setelah 1 jam, nenek ini kemudian datang menggendong cucu laki-laki ini. Namun apa yang terjadi ketika masuk ke dalam mobil dan kemudian duduk, pintu mobilnya ditutup, anak bayi laki-laki ini bergerak. Ini baru beberapa jam dilahirkan. Nah, ini cerita ustadznya, ini syekhnya. أنه قبل 4 أعوام تقريبا كان خارجا من سيارته فوجد امرأة تقول له أوقفت السيارة قالت له أريد أن توصلني إلى دار الشفاء حتى آتي ببنتي أقل ذلك وأريد أن أرجعها إلى بنتها ففعل معها المعروف وخرج وانتظر ساعة عند بيت دار الشفاء عنه فلما خرجت وأخذت بنتها وما حضرها وليدها واستقرت في المجلس السيارة نطقت في المقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه السلام فقال المولود نعم هذا المولود فقال كما أخبرنا وقال المولود أنا الرجل الذي سيقتله الدجال ثم لا يسلط على أحد من بعده ولا يسلط عليه. سبحان الله. Ya. Jadi betapa kagetnya neneknya dan orang-orang yang ada di dalam mobil itu. Si bayi ini mengucapkan salam baru beberapa jam dilahirkan. Berarti ini bayi yang keempat yang bisa berbicara dalam buayan. Ya, sebelumnya ada Nabi Isa AS berbicara ketika baru dilahirkan, kan, betul? Ya, kemudian yang kedua, bayi dalam cerita pendeta Jured. Pendeta Jured ini adalah orang yang saleh. Ya, sepeninggal Nabi Isa AS diangkat ke langit. Ya, di Syam. Ya, pendeta Jured ini laki-laki yang saleh berpegang teguh kepada Injil, dan dia dikata-katain, kan, dipanggil sama ibunya, Jured sini nak, tolong ibu nak. Jured lagi sholat, kan nggak mungkin Jured lagi sholat ngebatalin sholatnya, kan. Sebentar mak, lagi sholat, tanggung serakaat lagi, kan nggak mungkin ngomong begitu. Jured tidak menjawab. Berkali-kali ibunya memanggilnya, maka ibunya mengatakan, maka hati-hati nih ibu kalau lagi marah jangan nyumpahin anak-anaknya. Ya, kalaupun nyumpahin jangan yang buruk-buruk bu, yang baik-baik. Ya. Awas ya kamu dipanggil sama emak kamu nggak datang-datang, mak sumpahin kamu digoda sama penzina, wanita pelacur. Ya. Nah, ibunya mengatakan demikian. Hati-hati bu, kalau di Sunda ini ada istilah saciduh metung saucap nyata. Apa yang dikatakan orang tua pada anaknya itu akan terjadi. Ini mitos atau apa bu? Tapi memang terjadi. Nah, betul lah apa yang terjadi. Ternyata ketika Jured keluar, ada seorang gadis yang hamil. Ini dia orang yang menjinahi saya. Inilah dia ayah dari janin yang aku kandung. Maka pendeta Jured ini ditangkap. Rahib ini ditangkap. Si pendeta ini ditangkap dan dipenjara. Sampai saat di mana dia akan dihukum mati, akan dicambuk karena dia menzinahi, difitnah menzinahi wanita itu. Ya, dan saat itu si bayi sudah lahir, Bapak Ibu. Si bayi sudah lahir. Maka sang kodi mengatakan, Jured, hari ini, sekarang ini adalah saat di mana kamu dihukum. Sebelum kamu dihukum, ada yang bilang dicambuk, ada satu riwayat yang akan menyebutkan dipenggal. Maka apa yang akan kau sampaikan sebagai hujahmu, kata-kata terakhir? Izinkan aku sholat 2 rakaat. Beliau sholat 2 rakaat, lalu beliau berdoa lama sambil menangis.
Kemudian Jurej menghampiri bayi yang digendong sama wanita itu yang menuduhnya, memfitnahnya berzina. Ditekan perutnya tuh. Ya gulam, dulu nih, man abuk? Hei bayi, tunjukkan padaku mana bapakmu. Bayi yang baru dilahirkan ini, ya pelongo-pelongo. Mana bapak saya? Huwa abi, innahu abi, innahu abi. Tuh bapak saya yang itu tuh, yang baju merah, penggembala kambing. Ya sebut saja bajunya merah ya, jangan hijau. Aman? Tuh laki-laki yang pakai baju merah, itu bapak saya. Huwa abi. Udah gitu nggak ngomong lagi. Ah itu bayi yang kedua yang bisa berbicara. Yang ketiga adalah bayi dalam kisah Ashabul Ukhdud. Ya, ini di Najran. Ada ada Raja Jahdun di Wahdan, ada satu negara Jazirah Arab di Najran ini, ada Raja Zolim mengaku Tuhan, ya, dan dia berkali-kali ingin menghukum pemuda yang bernama Waddah. Pemuda yang tadinya dikadar untuk menjadi penyihir, dia malah memilih untuk menjadi beriman pada Allah karena bertemu dengan Tolhah, patih raja yang beriman sebelumnya di Najran. Ya, si pemuda ini bunuh, yang beriman pada Allah dibakar hidup-hidup. Ada seorang ibu yang menggendong bayinya. Aku beriman pada Allah dan aku tidak takut dengan api yang membara yang akan membakar hidup-hidup aku. Tapi bagaimana dengan anak bayiku ini? Ya. Sampai prajurit mengatakan, ayo ibu, loncat kamu. Ya. Loncat cepat kamu beriman pada Allah. Si ibunya bingung, bagaimana dengan anakku ini? Maka bayinya berbicara, padahal bayinya belum lama dilahirkan. Apa kata bayi itu? Ya Ummah, innaki alal haq isbiri. Ibu, bersabarlah, engkau ada di jalan yang benar. Ikhlal ma'ayya bila nar. Mari kita loncat sama-sama ke dalam api itu ibu. Masya Allah, ini bayi yang ketiga yang berbicara ketika belum dilahirkan. Nah ini berarti menjadi bayi yang keempat yang berbicara dalam buayan. Ya, jika ini memang pemuda yang akan dibunuh Dajjal, berarti telah dekat kemunculan Dajjal kan? Ya. Coba tadi dilihat percakapannya. Dia mengatakan sesungguhnya aku yakin kau ini Dajjal. Sebagaimana Rasulullah sabdakan dalam hadisnya. Tidak ada orang yang bisa mengatakan demikian. Melainkan dia telah faham belajar tentang hadis-hadis akhir zaman. Berarti dia sedang belajar hadis. Kemungkinan dia di Madinah sedang belajar ilmu hadis. Jadi bayi ini yang lahir 2024, sekarang 2026, berarti sudah berapa tahun bayi ini? 22 tahun. Itu pas untuk belajar ilmu hadis di Madinah. Ya, rata-rata orang yang belajar ilmu hadis S1, S2 di Madinah itu 22 tahun. Bapak Ibu. Kita lanjut ceritanya. Lanjut Bapak Ibu. Adakah kita menyadari ini merupakan isyarat yang terjadi, tanda-tanda akhir zaman telah dekatnya hari kiamat yang terjadi di Jazirah Arab secara sosiopolitik, Bapak Ibu. Wawancara tadi terjadi tahun 2008, disiarkan ke televisi. Tentara Israel menciumnya, mendengarnya. Dicarilah bayi ini, ketemu ternyata sedang dipelihara. Ternyata ketahuan kalau bayi itu saat itu usia 4 tahun 2008. Apakah pemuda ini yang akan dibunuh Dajjal? Bukankah peristiwanya mengatakan, bayi ini mengatakan, ana rajulun alladhi sayaqtuluhu Dajjal fala yusallitu ahadan ba'di. Aku adalah pemuda yang akan dibunuh Dajjal dan Dajjal tidak akan membunuh siapapun setelahku. Ini peristiwa terjadi di Gaza. Apakah ini bukan isyarat Bapak Ibu tentang dekatnya kiamat kepada kita? Allahu Akbar. Lanjut jamaah. Jamaah. Kemudian kiamat tidak akan terjadi kata Rasulullah, melainkan akan banyak petaka di tanah Mekah dan Madinah. Bahkan akan ada banjir darah dan petaka kematian massal di mana? Di sekitar Masjidil Haram. Jamaah, ini peristiwa yang saya simpan sampai hari ini. Satu persatu apapun saya simpan. 2011, 2015 di momentum ibadah haji. Ada sesuatu yang ganjil dalam pandangan kami. Bapak Ibu, ini dia.
Ini menjelang sholat asar, pada sholat asar, cuaca sudah mulai tidak kondusif. Cuaca sudah mulai tidak kondusif, angin besar luar biasa. Saking dahsyatnya angin membuat penghalang pembatas ini, bahkan yang dicor pun terbang. Bisa dilihat sama Bapak Ibu. Ini menjelang di antara asar dan maghrib Bapak Ibu. Duhur masih terang, masih cerah, cerah berawan. Tapi pada asyar, apa yang terjadi? Bapak Ibu bisa saksikan menjelang maghrib, cuaca sudah mulai tidak kondusif. Lihat, saking dahsyatnya angin, ini aja terbang. Pada saat itu, di momentum ini, Masjidil Haram sedang direkonstruksi bagian depannya. Nah, ada banyak kren yang kemudian dimundurkan di musim haji ini. Anehnya, saya mengatakan saat itu melihat, bahkan ketika saya ke sana tuh melihat, ya Allah, kenapa tidak dijauhkan dari Masjidil Haram? Ini kalau jatuh menimpa, ini bahaya. Allahu Akbar, terjadi peristiwa yang saya khawatirkan Bapak Ibu. Ini peristiwanya. Salah satu, terjadi hujan badai Bapak Ibu. Terjadi hujan badai. Sebentar Bapak Ibu. Terjadi hujan badai. Petir terjadi. Ini detik-detik terjadinya banjir darah. Tantashiru dam fil matafhi walal Ka'bah. Akan terjadinya banjir darah di sekitar Ka'bah. Hadi min isyarati akhir zaman. Ya. Syekh itu mengatakan demikian. Lupa lagi saya nama syekhnya siapa. Ini dibahas Bapak Ibu. Pasca ini diceritakan, ini merupakan tanda-tanda kiamat telah dekat di Jazirah, di sekitar Mekah. Ya. Bapak Ibu atas sementara. Nah, salah satu petir itu menyambar kren yang ada di sekitar Masjidil Haram. Dan ini yang terjadi jamaah. Saya tidak mengerti Bapak Ibu. Kenapa tidak dijauhkan dari Masjidil Haram? Dan kenapa tiba-tiba terjadi anomali cuaca? Bayang Bapak Ibu, itu yang namanya krennya, besinya itu sebesar paha orang dewasa. Pangkal yang bagian bawah, atasnya seperti apa? Kebayangkan ketika dia jatuh meniban. Nah, ini yang terjadi di bagian dalam. 250 kurang lebih 254 orang syahid seketika di dalam yang sedang berteduh di dalam Masjidil Haram. Ini tiba-tiba ada yang kehilangan kepalanya Bapak. Kita lihat sama-sama. Bahkan ada seorang ibu yang kehilangan anaknya sekaligus. Saya teringat dalam beberapa pembahasan beberapa ulama terkait dengan fitnah yang terjadi di Masjidil Haram menjelang dibaiatnya Imam Mahdi. Tersebarnya darah, bercecahnya ada darah di mataf tempat kalian tawaf. Bahkan tidak jauh dari Ka'bah kalian. Ini saat terakhir kedua anak ini. Detik-detik terakhir anak ini berada. Ini kehilangan kepalanya Bapak. Dua orang bapak ini kehilangan kepalanya. Dia bingung mana anaknya. Allahu Akbar. मौत के अल्लाह के घर में अजीब एक बार की जान ली और उसे जिंदा भी छोड़ दिया। शहीद सदमे में मां कभी एक लम्हे थी। Ini 2015 di momentum ibadah haji. Ya, Bapak Ibu dan Allah SWT, saya sampaikan pada saat itu jamaah kita bedah kitabnya, bahkan kitab Nihayatul Alam karya Syekh Abdurrahman Al-Arifi, Bapak Ibu saya buka, ya, saya pelajari, saya sampaikan hadis-hadisnya, ya. Dan yang tadi Bapak Ibu, keren ini saya tandain, dan ini adalah jemaah Indonesia yang selamat
Tidak terkecuali ada yang meninggal dari Surabaya, kemudian dari Cimahi, Bandung, Jawa Barat, Bapak Ibu. Dan ini gambaran jamaah yang tertimpa keren tadi. 250 orang. Insya Allah mereka syahid. Rasulullah SAW yang menyampaikan, "Man kharaja min baiti liyahujja ila baitillah, famata fihi, fakutiba ajra hajihi ila yaumil qiyamah." Siapa yang berangkat keluar dari rumahnya menuju Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji, kemudian dia meninggal ketika ibadah haji, Allah mencatat dia melaksanakan ibadah haji setiap tahun sampai hari kiamat. Subhanallah. Luar biasa pahalanya. Ya, dapat kita bayangkan orang yang gugur ini, dia sedang melaksanakan ibadah haji, menunggu waktu sholat maghrib, di mana di Masjidil Haram tertimpa kren. Kalau tidak salah waktu itu momentum ibadah sholat maghrib ya. Dan mereka syahid gugur ketika musibah ini terjadi. Bapak Ibu yang Allah Taala, siapa yang keluar dari rumahnya untuk melaksanakan ibadah haji, oh ya'tamira wa mata fihi fakataballahu ajra umratih hatta taqum as-sa'ah ila yaumil qiyamah. Siapa yang keluar dari rumahnya berniat melaksanakan umrah ke tanah suci, ke Baitullah, lalu dia mati di saat dia melakukan umrah itu belum selesai, Allah catat pahala umrohnya setiap tahun sampai hari kiamat. Subhanallah. Maka semua sepakat para ulama, ada Syekh ya Allah, itu menyampaikan di Tanah Suci Mekah, langsung memberikan pernyataan resmi atas nama negara. Termasuk Syekh Sudais sebagai Imam Masjidil Haram, Imam Besar Masjidil Haram, juga menyampaikan bahwa ini adalah mereka mati syahid. Bapak Ibu, dan setiap keluarga yang dia meninggal, keluarganya dikasih satu orangnya 2 miliar. 2 miliar rupiah sebagai bentuk basyirah. Ya, sebagai bentuk basyirah atau kompensasi dalam istilah kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, saya katakan ini merupakan bagian dari tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat kepada mereka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan hari ini adalah gambaran yang paling menyedihkan. Dan ini merupakan alasan yang membuat saya faham kenapa Rasulullah SAW akan memerangi Jazirah Arab, akan memerangi kemunafikan bangsa-bangsa Arab. Kenapa demikian? Karena mereka bukan hanya zalim kepada umatnya yang dipimpin mereka, tetapi juga mereka melakukan deislamisasi. Jadi pelaku yang membuat Islam mereka padamkan dengan kebijakannya sendiri. Salah satu yang membuat saya tidak bisa paham Bapak Ibu sampai hari ini, kok bisa seperti itu? Jamaah, ada yang jamaah saksikan satu ini? Saya perlihatkan pada antum, sesuatu yang membuat saya heran, ada apa dengan kebijakan negara Saudi. Dulu, saya selalu berdiri di sebuah titik, dan itu saya suka melihat King Abdul Aziz Gate. Pintu Abdul Aziz itu terlihat dari titik di mana saya berdiri. Terakhir saya melihat 2020 berapa? Tahun berapa ya? Sudah tidak lagi terlihat. Sudah tak terlihat lagi, terhalang oleh gedung-gedung bertingkat. Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Jibril yang menyerupai laki-laki, "Ya Rasulullah, sebutkan tanda-tanda kiamat akan terjadi di Jazirah Arab ini." "Tara ra'i'al ghanam, ya al-miskina, ya uratan yaskununa fi makanin murtafi', hum yatatawaluna fi bunyan hatta 'ala fawqal jabal." Kamu akan menyaksikan para pengembala kambing yang miskin di tanah Arab ini. Para pengembala kambing yang tak beralaskan kaki, hufatan, uratan, telanjang dada, akan tinggal di gedung-gedung bertingkat. Akan tinggal di gedung-gedung bertingkat. Mereka berlomba-lomba mendirikan gedung-gedung tinggi sampai tingginya kalah gunung-gunung, mengalahkan tingginya gunung. Masya Allah. Bapak Ibu, dan termasuk yang satu ini, kebijakan yang saya tidak paham. Mekah adalah tanah haram. Allah Azza wa Jalla memberikan tugas keutamaan, kehormatan bagi Nabi Adam sebagai manusia yang pertama kali dilahirkan secara fisik, yang pertama diciptakan Rasulullah, namun yang dilahirkan pertama kali secara fisik adalah Nabi Adam AS. Tugas yang dipikulkan oleh Allah pada Nabi Adam membangun pondasi peradaban manusia di muka bumi. Setelah Nabi Adam 100 tahun berada di muka bumi, Nabi Adam berada di Nepal, Siti Hawa di Jeddah, Allah ingin pertemukan Nabi Adam dengan Siti Hawa di Padang Arafah. Dan tugas yang Allah berikan pada Nabi Adam AS adalah membangun titik nol peradaban, membangun Masjidil Haram.
Di dalam kitab Raisul Majalis karya Syekh Al-Thalabi rahimahullah, Allah berfirman, "Ya Adam, inna li baitun Ka'bah bi Bakkatal mubarakah allati tusabi asyhada." Hai Adam, aku punya satu rumah Ka'bah di Mekah yang aku berkahi, di mana Mekahku itu lurus dengan arasku. Allahu Akbar. Inilah alasan kenapa Ka'bah disimpan di Mekah, tidak dirumbai, Bapak Ibu. Karena Mekah lurus dengan aras Allah. Maka sucinya aras Allah hadir di tanah Mekah, maka Mekah suci sesuci aras Allah. Inilah yang Rasulullah SAW tegaskan tentang nilai Mekah di muka bumi. Inna hadal balad haramahullah yauma khalaqa samawati wal ard fahuwa haramin bihurmatillah ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya negeri Mekah ini Allah haramkan dia, Allah sucikan dia. Di hari Allah ciptakan langit dan bumi, maka Mekah akan tetap suci dengan kesucian Allah sampai hari kiamat. Itulah alasan kenapa Mekah dinamakan tanah haram, Ardul Haram. Maka masjid yang pertama dibangun di sana namanya Masjidil Haram. Maka haram kita mengotori kesuciannya dengan perbuatan, ucapan, bahkan haram orang kafir dan orang musyrik bahkan menginjakan kaki di tanah ini. Tapi apa yang terjadi hari ini? Ini tanda Rasulullah sampaikan di akhir zaman orang-orang di tanah Arab, bahkan penguasa mereka akan kembali memperlihatkan kejahiliahan dan kemunafikan mereka. Ini salah satu tandanya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini semua merupakan kemunduran dan pembuktian, dan ini yang menjadi alasan yang membuat saya faham. Oh, ini barangkali jawabannya. Saya sampai bertanya ketika membaca hadis itu tadi dalam Sahih Muslim, ya. Kalian akan memerangi Jazirah Arab dan Allah akan memenangkan kalian atas mereka. Kenapa Jazirah Arab diperangi? Bahkan di Jazirah Arab ini, Bapak sekalian, nanti akan ada penguasa di bumi Syam yang akan mengirimkan pasukan untuk membunuh Imam Mahdi. Falamma tasafal bayda, maka tatkala pasukan yang dikirim untuk membunuh Imam Mahdi ini berada di Bayda, padang pasir yang luas yang dijadikan lalu lalang, itu Allah benamkan, Allah sisakan satu orang saja. Selamat, dia kembali ke Raja Syam ini menyampaikan apa yang terjadi kepada pasukannya. Itu jika kita mendengar itu terjadi, berarti Imam Mahdi sudah berada di Mekah. Subhanallah. Dan kalau Imam Mahdi sudah dibaiat, maka itu pertanda Raja Hijaz akan meninggal dunia. 3 orang anak laki-laki putra mahkotanya akan berebut kekuasaan, maka akan terjadi perang dan perebutan kekuasaan, banjir darah terjadi di sana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Baik, terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada kabar gembira di balik itu semua, ada isyarat tentang kebangkitan Islam. Isyarat tentang kebangkitan Islam ini adalah pertama, apa yang terjadi di bumi Syam, pangkal dari bangsa Arab. Ya, Bapak Ibu yang pertama, ini saya minta izin ada waktu 5 menit lagi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu coba perhatikan kisah ini. Ini adalah Halab, Aleppo. Pasukannya di momentum kemenangan Islam, kemenangan Ahlussunnah wal Jamaah, sampai di kota Halab. Ini adalah benteng di mana dulu Salahuddin Al-Ayyubi berdiri. Ketika perang kemenangan, detik-detik kemenangan Islam atas pasukan Romawi di zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Perang Salib, Perang Sabil 1187 Masehi. Di benteng itu dia mengatakan, "Ma asrartu a'dhamu min hadha surur, innama fatahna al-mudun biiznillah azza wa jalla. A'dhamu min hadha surur." Saya belum pernah bergembira melebihi kegembiraan hari ini sejak Allah mengizinkan kita membebaskan bumi-bumi Islam.
ketika perang melawan Romawi saat ini. Allah tidak lama lagi kita akan bebaskan. Setelah Damaskus ini kita bebaskan, maka Palestina berikutnya yang akan kita bebaskan. Allahu Akbar. Jamaah, merinding saya. Bapak Ibu ada yang tahu peristiwa ini terjadi tanggal berapa? Ini di akhir November 2024. Sekali lagi catat, akhir 28 November 2024. Kalau tidak salah, tidak lama selang beberapa hari, tepat tanggal 8 Desember 2024, kota Damaskus direbut oleh kaum muslimin. Dan ini menandakan seluruh wilayah Suriah direbut oleh pasukan Imam Mahdi. Apakah ini pasukan Imam Mahdi? Saya yakin ini pasukan Imam Mahdi. Ini detik-detik direbutnya Damaskus. Tidak berselang lama. Pimpinan Muhammad Al-Jawlani, Presiden Suriah hari ini. Ini kiriman dari teman saya dari sana, Bapak Ibu. Teman kami mengirimkan video ini, nangis merinding saya, Bapak Ibu. Allahu Akbar. Ini isyarat kebangkitan Islam telah dekat di Jazirah Arab. Bapak Ibu. Dan itu tepat terjadi 100 tahun setelah kehancuran Turki Utsmani. Dan bukankah Rasulullah pernah bersabda di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Inna Allah yab'atsu min hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'ati sana man yujaddidu dinaha." Sesungguhnya Allah akan mengutus dari umatku ini setiap 100 tahun sekali, kelipatan 100 tahun sekali, seseorang yang akan memperbaiki agamanya. Allahu Akbar. Bapak Ibu, andai kata Turki Utsmani adalah yang terakhir dari umat Islam, ya, dan Turki Utsmani hancur tahun 1924, maka 100 tahun kemudian berapa? 2024. Ini terjadi tadi peristiwanya tahun 2024. Bapak Ibu, ini adalah masjid yang nanti Imam Mahdi akan sholat di sini. Hari ini masjidnya ada, Bapak Ibu. Inilah masjid di mana akan turunnya Nabi Isa alaihissalam di Menara Putih di sini. Turun di sini, ada yang mengatakan di sini. Ya, tidak jauh antara ini dan ini. Ya, turun di sini, kemudian Nabi Isa akan sholat berjamaah. Dan peristiwa yang tadi membuat para mujahidin sudah bisa melaksanakan sholat. Dan ketika Nabi Isa turun, sholatnya sholat apa? Sholat subuh. Bapak Ibu, ini sholat subuh pertama di masjid ini. Merinding saya, Bapak Ibu, ya Allah. Apakah ini isyarat memang, ya Allah, bahwa memang kebangkitan Islam telah dekat. Ini sholat pertama, sholat subuh pertama di masjid itu setelah Ahlus Sunnah Jamaah menggulingkan Syiah. Sang komandan mengatakan, la takhlau libasakum faddima'ukum fi libasikum ya syahidun alaikum bi jihadikum bi jihadil qital fi jihadil akbar fi akhir zaman. Jangan kalian lepaskan seragam-seragam kalian, darah-darah kalian di dalam seragam kalian adalah saksi jihad kalian di hadapan Allah. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka semua ini saya yakini akan menjadi syarat akan segera terjadinya peristiwa besar. Peristiwa besar apa? Bangkitnya Islam sebelum hari kiamat di bumi Syam. Allahu Akbar. Disinilah tempat
dipersatukannya 3 pasukan kuat dari dunia, pasukan terbaik yang namanya Allah catat di surga Firdaus. Wajib mereka mendapatkan surga Firdaus. Yang pertama pasukan bumi Syam, yang kedua pasukan dari bumi Irak, ya, Khurasan maksud saya, Khurasan, dan yang ketiga pasukan dari bumi timur, ada kemungkinan dari Asia Tenggara, dan mudah-mudahan itu adalah Indonesia. Amin. Dan disinilah tempat turunnya Nabi Isa alaihissalam ketika salat subuh akan dikumandangkan. Waqad uqimatis shalah, dan qomat sudah dikumandangkan salat subuh. Wa imamukum minkum, dan imamnya adalah salah satu dari kalian Imam Mahdi. Disinilah mereka bertemu dengan Dajjal, kemudian Dajjal akan lari kemari. Nah, di wilayah sinilah nanti Dajjal akan lari ke sini dan dibunuh oleh Nabi Isa. Bayangkan dari Suriah, dari Ghouta Damaskus berlari ke Palestina. Setelah Dajjal mati dibunuh, nanti Nabi Isa alaihissalam akan sholat di sini. Berjamaah sholat di sini. Ketika itu maka berkibarlah panji-panji Islam, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang berwarna hitam dan berwarna putih, Bapak Ibu. Allahu Akbar. Dan jika itu terjadi, panji-panji Islam berkibar di bumi Mesir. Ya Ibn Hawalah, intara rayatan Sudan. Intara rayatan Sudan qamat fi Baitul Maqdis atau fi aknafih. Fasatu aqrab ilaik min katifika ila rasik. Hai Ibnu Hawalah, jika kamu menyaksikan panji hitam berkibar di Masjidil Aqsa atau di sekelilingnya, maka itu pertanda kiamat lebih dekat kepada kalian ketimbang pundak dengan kepalamu. Allahu Akbar. Bapak Ibu, inilah bumi terbaik di muka bumi ketika Malhamatul Kubra terjadi menjelang kemenangan Islam sebelum hari kiamat.